Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali pada acara Maestro Golden Moment pada hari ini, di akhir minggu terakhir di bulan Mei tahun 2021. Kita bersyukur karena kita diberkati Tuhan sehingga kita masih boleh bersama-sama dalam acara ini. Kita bersekutu dengan indah dengan sesama senior-seniorita, dan kita mohon juga Tuhan memberkati acara ini sehingga Tuhan memberkati kami juga. Dan ketika acara nanti berakhir, kami terberkati dan kami boleh membangun kasih di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1-17 dengan tema mengimani Trinitas, membangun kasih. Nah, sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon Roh Kudus menolong kita dalam perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pada kami kehidupan yang baik selama sepekan, dan hari ini kami boleh bersama-sama belajar kembali firman Tuhan. Kalau ada di antara senior-seniorita yang pada pekan ini ada yang sakit, yang kurang sehat, Tuhan, Engkau juga menunjukkan jalan kepada mereka sehingga mereka boleh disembuhkan. Andai kata ada yang masih sakit, biarlah mereka juga masih bisa mendengar siaran radio kami ini pada acara ini, dan mereka akan dikuatkan iman mereka. Karena kami menghayati betapa besar kasih Allah kepada kami yang kami imani dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, Tuhan menyempurnakan dengan kuasa yang sama, Roh Kudus kiranya menopang dia, dan biarlah setiap kata yang diuraikan akan boleh mengalir dalam diri kami, memberkati kami, karena kuasa Roh Kuduslah yang memungkinkan melakukan itu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan minggu ini itu akan terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-1-17 ya. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17 yang bunyinya demikian. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti manusia meninggikan ular di padang, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itulah semua bacaan Injil Yohanes pasal 3 ayat 1-17. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Hari ini adalah tepat 1 minggu setelah Pentakosta yang disebut di dalam kalender gereja yaitu Minggu Trinitas. Maka tema kita tadi adalah mengimani Trinitas dan membangun kasih. Ya, gereja merayakan dan mensyukuri bahwa kasih Allah yang besar menyatakan diri dengan cara yang ajaib. Ajaib karena yaitu apa? Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu, namun pada saat yang sama berbeda dalam cara menyapa dan mengasihi kita. Ya. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu. Ini ajaib, cara yang sangat ajaib, yang nggak ada pada mungkin agama lain. Ya, Bapa, demikian kita panggil, ya, karena Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada. Dan tidak hanya itu, sama seperti sifat dasar orang tua, Bapa itu memelihara kehidupan kita. Karena itu kita mengaku dalam pengakuan iman adalah Khalik langit dan bumi. Khalik itu adalah apa? Pencipta dan sekaligus pemelihara. Ya. Anak yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Melalui Dia kita mengenal kasih sayang dan kehendak Sang Allah. Ya, dan Yesus itu adalah sempurna yang menerjemahkan kasih dan kehendak Bapa dalam hidupnya kepada kita. Sehingga dengan jelas kelihatan pula firman itu terlihat, teraba, terasa, nyata sebagai manusia, sama seperti kita. Tuhan Yesus itu pada waktunya itu, waktu di situ itu ada di Yohanes 14 ayat 8-11. Nah, Roh Kudus itu adalah berkarya supaya kita mengenal kebenaran. Kita dituntun untuk melihat karya kasih Allah dalam diri Yesus Kristus sehingga kita dapat mempercayainya sebagai firman yang hidup dan menghidupkan. Roh Kudus jugalah yang merupakan Allah yang menolong, memberi kekuatan dan penghiburan dalam masa-masa yang sulit ketika kita menjawab panggilan dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, kalau secara sederhana, ya saya mau gambarkan gini. Bapa itu adalah Allah yang di atas kita, supranatural. Anak itu adalah Allah yang menjadi manusia, bersahabat dengan kita, seperti kita. Ya, dia bernapas, makan, minum, dan sebagainya. Roh Kudus adalah Allah yang ada, bekerja, menyertai di dalam diri kita sampai saat ini. Itu yang mau digambarkan dengan kata Esa. Ya. Tetapi memang pemahaman ini tidak sederhana, ya, karena ketika kita mengatakan bahwa Allah itu Esa, namun nyata yang Esa itu mengungkapkan hakikatnya dalam 3 cara dan peran yang berbeda. Nah, bagaimana kira-kira menjelaskannya? Ya, sering konsep Trinitas ini dianalogikan seperti matahari, ya. Di Mazmur 84 ayat 12 itu ada. Allah itu seperti matahari, ya. Tetapi gambaran ini tentu tidaklah sempurna. Ya, Allah itu diibaratkan sebagai matahari yang merupakan sumber terang yang tidak dapat langsung kita lihat. Ya, bahkan Allah itu adalah matahari yang jadi sumber kehidupan. Bayangin kalau matahari nggak ada, ya kiamat. Tidak ada yang bisa hidup di dunia ini. Jadi dia sumber kehidupan, sumber terang yang tidak dapat dilihat langsung. Anak, ya, itu diibaratkan seperti sinarnya, sinar matahari. Ya, perantara dari Bapa kepada umat manusia, seperti sinar yang matahari yang menjadi perantara dari sang matahari yang sangat panas itu kepada manusia di bumi. Roh Kudus itu adalah energinya, bukan sinarnya, tapi energinya, panasnya yang membakar, menguatkan, membantu manusia untuk mengerjakan kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Allah Tritunggal itu meski secara fungsi berbeda, tetapi ketiganya adalah merupakan satu identitas yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hubungan
Yesus dan Bapa merupakan hubungan yang saling melengkapi, mengisi, tetapi juga memberi ruang antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya peran Allah Bapa itu begitu dominan, ya, kita lihat dalam kisah penciptaan dan pemeliharaan, dan bagaimana juga memelihara umat untuk bisa keluar dari tanah Mesir, bagaimana bisa menyelamatkan umat dari pembuangan di Babel, ya. Tetapi di waktu yang lain kita melihat peran Yesus begitu kuat. Contoh di sepanjang hidupnya kita melihat bahwa dia disebut firman hidup yang memang benar-benar dekat dengan manusia. Perannya sangat kuat, ya. Demikian juga dengan peran Roh Kudus. Itu luar biasa kekuatannya pada peristiwa Pentakosta, ya. Roh Kudus pada waktu itu bisa memberikan bahasa-bahasa kepada para murid yang tidak pernah mereka belajar sebelumnya. Roh Kudus itu menolong gereja sampai hari ini supaya bisa bersaksi. Nah, meskipun begitu, ketiganya itu dapat hadir dalam waktu yang bersamaan sehingga kita sulit untuk menguraikannya, ya. Banyak teolog mencoba membahasakan dengan bahasa-bahasa kiasan tentang Allah Trinitas, tapi tidaklah ada yang sempurna yang menggambarkan itu, sehingga itu bisa kita lihat dari gambaran Tuhan Yesus yang memberi komentar kepada Nikodemus yang tidak memahami, padahal dia adalah pengajar, ya, rabi, seorang rabi yang mengajar Taurat kepada para umat, ya. Yesus mengatakan begini, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Itu gambaran bahwa tidak sempurna, tidak bisa menggambarkan ini tentang Trinitas ini, ya. Tetapi meskipun kita tidak bisa memahami Trinitas secara utuh, secara sempurna, tetapi kita bisa merasakannya. Yaitu apa? Ketika kita merasakan dorongan kasih Allah Trinitas yang luar biasa atas manusia, sehingga di situ kita melihat Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal bagi umat manusia agar memperoleh hidup yang kekal. Manusia yang tinggal dalam dosa dan selalu kecenderungannya jahat, namun itu tidak mengubah Allah membuat jarak kepada manusia. Ya, tidak pernah ada jarak, ya, meskipun manusia itu jahat, tetapi justru manusia itu diberi pengampunan oleh Bapa. Dan tidak hanya di situ. Dalam kehidupan manusia yang kecenderungannya jahat itu, ya, dan yang seringkali mau menjadi serupa dengan dunia, Allah tidak pernah berhenti untuk menyertai manusia dalam perjalanan hidupnya dalam kehadiran kuasa Roh Kudus. Disitulah Allah Trinitas bertindak masing-masing, namun sesungguhnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kasih Allah yang besar, inilah daya pendorong kita untuk hidup di dunia ini. Di tengah-tengah kebencian, kekerasan, kejahatan, penindasan, maka panggilan kita meneladani Allah Trinitas untuk hidup dan menghidupkan kasih. Menghidupi dan menghidupkan kasih bukan hanya saat menguntungkan dan mendatangkan kebaikan bagi kita semata-mata dengan perhitungan-perhitungan ekonomis, namun dalam relasi yang dalam dengan Allah Trinitas, ya. Jadi kita menghidupi dan menghidupkan kasih itu bukan karena perhitungan untung rugi, ya. Saya baru mengasihi kalau saya untung. Saya menghidupi diri saya dalam kasih kalau saya dapat berkat dari Tuhan. Itu perhitungan ekonomis. Tetapi kita harus menghidupi dan menghidupkan kasih itu dalam relasi yang dalam dengan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, tema kita mau memberi pemahaman bahwa kita itu mengimani Trinitas dan maknanya untuk apa? Membangun kasih. Karena dalam mengimani Trinitas kita melihat wujud kasih Allah yang sangat besar. Ya. Ya, bayangkan kalau Allah itu hanya pencipta, pemelihara, bukan penyelamat, bukan Allah yang menyertai. Sulit hidup kita di dunia. Ya. Tapi inilah Allah kita yang luar biasa. Makanya saya katakan dari awal, saya mengatakan bahwa Trinitas itu adalah Allah menyatakan diri dengan cara yang ajaib, ya, luar biasa. Nah, saudara-saudara, mengimani Trinitas
membangun kasih, syaratnya cuma satu. Ya. Satu syaratnya. Bapa adalah istilah yang menunjukkan mencipta dan memelihara dengan kasih sampai hari ini. Yesus itu wujud daripada kasih Allah yang besar kepada kita. Karena meskipun kita berdosa, kalau kita percaya, kita menerima keselamatan. Roh Kudus, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita karena Dia menyertai kita. Sehingga semua ciptaannya itu sampai hari ini dipelihara dengan baik. Kenapa? Karena kasih Allah yang besar, Allah Trinitas tadi. Ya, itu sebabnya kita pun sebagai umat Tuhan itu dituntut untuk membangun kasih dalam kehidupan kita sehari-hari kepada siapapun, ya, dan dimanapun kita berada. Bukan hanya kepada golongan kita, kelompok kita, orang kita sukai. Itu kalau itu terjadi itu perhitungan untung rugi. Tetapi sebaliknya pengampunan itu kita lihat kepada semuanya. Karena itu saudara-saudara, kita membaca tadi bahwa dalam tema kita membangun kasih itu penting. Dan syaratnya, ya, karena kalau kita bicara ini cuma satu, yaitu pengampunan. Ya, kalau Allah tidak kasih, Dia tidak mau turun ke dalam dunia jadi Yesus yang menyelamatkan. Kalau Allah tidak mengampuni kita, Dia tidak mau menyertai kita dengan Roh Kudus, karena kecenderungan kita jahat. Ya, tapi ternyata tidak. Karena itu kalau kita mau mengimani Trinitas, kita harus membangun kasih. Mau tidak mau kita membangun kasih. Dan syaratnya cuma satu, pengampunan. Seperti Nikodemus yang semula hanya melandaskan iman kepada hal-hal lahiriah, lalu dituntun Tuhan untuk melandaskan iman yang lebih dalam lagi secara rohaniah. Dengan penuh kasih dan kesabaran, Tuhan Yesus mengajar Nikodemus agar memperoleh keselamatan dengan percaya kepada anak tunggal Bapa, sehingga tidak mengalami hukuman. Sebaliknya justru diampuni kesalahan dan dosa-dosanya dan menerima keselamatan serta hidup yang kekal. Kasih hanya bisa dibangun melalui kesediaan kita untuk saling mengampuni. Ya. Coba bagaimana kita mempraktekannya? Bukankah kita lebih sering mencari kesalahan atau hal-hal negatif, bahkan membenci sesama kita dalam kehidupan sehari-hari? Dalam ajaran Kristen, Allah itu hakikatnya adalah kasih. Jadi kalau kita tidak membangun kasih, kita tidak mengasihi, misalnya kita membenci, maka sebetulnya firman Tuhan dengan sangat tegas mengatakan orang yang tidak mengasihi adalah orang yang tidak mengenal Allah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 4, pasal 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi setiap orang Kristen itu harus membangun kasih dengan saling mengampuni. Ya. Saya pernah memberikan satu ilustrasi juga tentang masalah ini, misalnya pengampunan ini ketika dalam khotbah Maestro Golden Moment ke-35 tanggal 28 Maret tahun 2021, yaitu bagaimana Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan, ya, itu mengundang sipir penjara yang pernah melakukan tindakan yang kurang sopan kepada Mandela, yaitu apa? Dia pernah mengencingi Nelson Mandela. Tetapi sipir penjara ini ketika presiden itu dilantik, maka dia diundang datang. Ada pengampunan di situ. Nah, ini ada cerita lain. Ketika Nelson Mandela diangkat jadi presiden Afrika Selatan yang ke-11, presiden pertama yang berkulit hitam, ia membentuk sebuah komite untuk mengusut tuntas kebrutalan yang dilakukan oleh rezim apartheid. Ya. Jadi bentuk komite khusus mengusut tuntas. Setiap polisi warga kulit putih yang mengaku bersalah di hadapan keluarga korban tidak dihukum. Nah, suatu hari ada seorang ibu tua yang diperhadapkan dengan polisi yang membunuh anak satu-satunya dan suaminya yang tercinta. Ketika dia ditanya
apa yang ingin ibu lakukan? Maka wanita tua itu berkata, walaupun saya tidak lagi memiliki keluarga, saya masih memiliki banyak kasih untuk diberikan. Wanita tua itu meminta agar si polisi muda itu mengunjunginya secara berkala, sehingga ia merasakannya sebagai kunjungan seorang anak kepada ibunya. Kemudian ia berkata, saya ingin menunjukkan kepadanya, kepada polisi itu, bahwa pengampunan yang saya berikan adalah sebuah kesungguhan. Polisi muda itu setelah mendengar perkataan si ibu tua itu begitu malu sehingga sampai ia jatuh pingsan. Ini sepenggal cerita tentang pengampunan. Mengapa bisa? Dalam majalah Inspirasi, ya, volume 50 tahun 2014, dikatakan bahwa semua orang bertanya-tanya mengapa Mandela bisa berbuat baik kepada musuhnya. Ya, dengan mata menerawang jauh ke masa lalu, Mandela menjawab, tanyakanlah kepada guru sekolah minggu saya di gereja. Jadi ternyata guru sekolah minggu itu membuat dampak yang dahsyat kepada seorang Nelson Mandela. Maka saya mau mengatakan pada guru-guru sekolah minggu yang ada dimanapun juga, jangan sia-siakan kalian mengajar anak-anak sekolah minggu. Kerjakanlah dengan baik, dengan optimal. Ya. Nah, tanpa disadari, ternyata Nelson Mandela telah ditulari secara positif pelajaran kasih Yesus Kristus dari sang guru sekolah minggu semenjak kecilnya. Selanjutnya, pelajaran kasih Kristus yang sudah mendarah daging itu ditularkan secara positif oleh Mandela kepada rakyatnya. Itu sebabnya ada seorang ibu tua tadi yang dapat memberikan kepada polisi muda sebuah pengampunan yang tulus sampai sang polisi jatuh pingsan karena merasa malu. Polisi muda yang sudah terbiasa hidup dalam kancah dosa itu tidak mustahil dia akan banting setir menjalankan kasih Kristus sesudah mendapat shock terapi dari ibu tua yang penuh dengan pengampunan tadi. Nah, forgive the unforgivable, ya, mengampuni sesuatu yang tidak mustahil diampuni. Ya, kisah ini merupakan pengampunan yang mustahil diampuni. Forgive the unforgivable. Tapi saya mau mengatakan, pernah ada terjadi. Kita harus bisa. Mari kita saling mengampuni. Hilangkan rasa iri, benci, dengki, sebel, dan semuanya yang membuat kita mengingat-ingat kesalahan orang lain. Dengan demikian, kita berperan bersama Allah Trinitas, membangun kasih dimanapun kita berada. Amin.